Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Beraja Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, bab 6, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke ayo berlatihnya. Yang perlu diperhatikan yaitu berilah tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Langsung saja ke soalnya ya. Nomor 1 yaitu sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama A. Kristen, B. Hindu Buddha, C. Konghucu, D. Katolik. Jawabannya yaitu B. Hindu Buddha. Karena kalau Kristen ini sesudah Islam, kalau Hindu Buddha ini muncul ketika sebelum adanya Islam. Kalau Konghucu ini baru saja, yang Katolik ini muncul ketika penjajahan Portugis ke Indonesia ya. Nomor 2, Islam masuk di Nusantara melalui cara A. penjajahan, B. peperangan, C. damai, D. penipuan. Jawabannya adalah C. damai. Karena Islam itu tidak dengan cara kekerasan ataupun penipuan atau penjajahan. Karena Islam itu adalah agama yang mengajak kebaikan atau dengan cara silaturahmi. Jadi jawabannya adalah C. damai. Nomor 3, berikut ini yang bukan termasuk teori masuknya Islam ke Nusantara adalah A. teori Mekah, B. teori Indonesia, C. teori Gujarat, D. teori Cina. Jawabannya yaitu B. teori Indonesia, karena tidak ada yang menerangkannya. Kalau teori Mekah, Gujarat, Cina, dan Persia ini merupakan teori yang membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, jadi jawabannya yaitu B. teori Indonesia. Nomor 4, Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan A. Sultan Iskandar Muda, B. Sultan Alauddin Hidayat Shah, C. Sultan Ali Mughayat Shah, D. Sultan Malik Al-Saleh. Jawabannya A. Nomor 5, para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara dengan menjalin tari silaturahmi membaur dengan masyarakat. Hal ini merupakan cara menyebarkan Islam melalui A. perkawinan, B. pendidikan, C. kesenian, D. hubungan sosial. Kalau ada kata membaur dengan masyarakat, berarti ini adalah ada hubungannya dengan masyarakat, sehingga disebutnya adalah hubungan sosial. Jawabannya yaitu D. hubungan sosial. Nomor 6, Sultan Demak Bintoro yang pertama adalah A. Sultan Trenggono, B. Raden Patah, C. Adipati Unus, D. Sunan Prawoto. Jawabannya adalah B. Raden Patah, karena Raden Patah ini adalah pendiri dari kerajaan Demak yang semulanya adalah dengan berperang dengan kerajaan Majapahit Hindu. Nomor 7, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan A. Sultan Agung Hanyaklasuma, B. Panembahan Senopati, C. Prabu Hanyokrowati, D. Pangeran Benowo. Jawabannya adalah A. Sultan Agung Hanyaklasuma, karena berkat prestasinya dia bisa memperluas daerah kekuasaannya yang meliputi Jawa sampai Madura kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin, karena daerah tersebut dikuasai oleh Belanda. Nah, sedangkan yang disebutkan Jawa sampai Madura ini adalah kekuasaan utamanya. Kalau Panembahan Senopati adalah pendiri kerajaan Mataram yang ke-1, maka bukan puncak dari kejayaannya. Jadi yang B itu salah ya. Kalau yang C, Hanyolokwati adalah putri dari Panembahan Senopati.
Pada masa ini juga bukan puncak dari kebesaran Mataram sehingga salah. Kalau Pangeran Benowo ini adalah raja dari kerajaan Pajang, sedangkan yang ditanya kerajaan Mataram, jadi salah. Sebabnya itu maka jawaban yang tepat adalah A. Sultan Agung Hanyaklasuma. Nomor 8, Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu A. Kerajaan Goa Ternate, B. Kerajaan Ternate Tidore, C. Kerajaan Bone dan Wajo, D. Kerajaan Goa Taro. Jawabannya adalah D. Kerajaan Goa dan Taro. Karena dua kerajaan ini telah menyatakan dengan ikrarnya yang terkenal dengan paribasa Rua Karaengna Sere Ata, dua raja tetapi satu rakyat. Nah, oleh karena itu kesatuan dua kerajaan itu disebutlah Kerajaan Makassar ya, hingga sekarang. Nomor 9, Sunan Gunung Jati berjasa besar dalam mendirikan kerajaan Banten. Nama asli dari Sunan Gunung Jati adalah A. Umar Said, B. Syarif Hidayatullah, C. Jafar Shadiq, D. Raden Rahmat. Jawabannya adalah B. Syarif Hidayatullah atau disebut Syekh Nurullah. Kalau Umar Said adalah Sunan Mulia atau nama aslinya dari Sunan Mulia. Kalau Jafar Shadiq ini adalah nama asli dari Sunan Kudus. Kalau Raden Rahmat adalah nama asli dari Sunan Ampel. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 10, raja terakhir Kerajaan Banjar adalah A. Sultan Muhammad Seman, B. Raden Samudra, C. Sultan Muhammad Said, D. Sultan Jamaluddin. Kalau Sultan Muhammad Seman ini adalah raja terakhir dari Kerajaan Banjar. Karena jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat. Kerajaan Banjar ini runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar tahun 1905 M yang dipimpin oleh Muhammad Seman. Nah, jadi jawabannya adalah A. Sultan Muhammad Seman. Kalau Raden Samudra ini adalah raja pertama dari Kerajaan Banjar yang disebut juga namanya adalah Suryansah. Sultan Muhammad Said. Nah, ini adalah putra sulung dari Pangeran Antasari. Ini adalah saudara dari Sultan Muhammad Seman tetapi tidak menjadi raja. Nah, jadi bukan raja terakhir. Kalau D. Sultan Jamaluddin adalah dari Kerajaan Tidore. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah A. Sultan Muhammad Seman. Sekian dan terima kasih telah belajar bersama kami. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.